Sadar gak sih kalau selama hidup hal yang paling membuat kita maju adalah hal yang paling menampar diri kita. Gak sampai nangis kok. Bukan matamu yang menangis, tapi hati kita yang terbuka. Kita bahas. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Saya sebelumnya ingin mengabarkan sebuah kabar duka dulu ya, bahwa sewaktu saya membuat konten ini, salah seorang gubernur Jawa Barat sedang kehilangan anaknya tercinta akibat musibah. Kita doakan bareng-bareng ya. Semoga beliau beserta keluarga diberikan ketabahan dan sang anak yang berpulang lebih dulu diberikan tempat yang sangat baik di sisinya. Amin. Hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang terinspirasi dari kisah tersebut, teman-teman. Sadar gak sih? Coba deh kita pikir-pikir. Kadang-kadang kita ini sering kali melakukan hal-hal yang kalau dipikir-pikir kurang kerjaan ya. Betul gak? Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat, tapi maaf banget nih kalau kalimat ini terpaksa membuat kamu sebagai sahabat saya kembali menangis. Kalimatnya sederhana. Sadar atau tidak, semua makhluk hidup itu sebenarnya punya hutang. Benar. Kamu dan juga saya, semua makhluk hidup, sadar atau tidak, itu punya hutang. Apa hutangnya? Hutangnya itu bukan berupa uang, bukan berupa janji, bukan. Hutangnya, kita semua berhutang untuk kembali menjadi abu. Benar. Cepat atau lambat, sang penagih hutang itu akan datang kepada kita untuk menagih hutangnya dan menjadikan kita kembali menjadi abu, sadar atau tidak. Sebentar, tenang. Saya nggak akan memberikan kamu semacam ceramah yang membuat kamu mungkin jadi ingat kematian. Bukan itu maksud saya. Tapi yang ingin saya lakukan detik ini juga, anggap saja saya ada di sebelah kamu. Kemudian saya berkata kepada kamu begini. Kita semua nih pada dasarnya nungguin penagih hutang. Suatu saat penagih hutang itu akan datang kepada kita dan akan membuat kita kembali ke tempat yang pas untuk diri kita sesuai dengan amal kita masing-masing. Tapi badan yang kita banggakan ini, tubuh yang kita banggakan ini, sehebat apapun akan kembali menjadi abu. Itu udah hutang yang harus kita bayar. Pertanyaannya, dengerin baik-baik. Kenapa selama ini kita seringkali bertanya, kenapa ya kok banyak orang yang benci kita? Kenapa sih kok banyak orang yang gak suka sama saya? Kenapa sih kok dia nyakitin saya? Boleh gak sekali-sekali aja kita ganti pertanyaannya? Daripada kita tanya kenapa dia gak suka sama kita, kenapa tidak kita bertanya, seberapa banyak orang yang sudah saya coba untuk maafkan sejauh ini dalam hidup saya? Saya ulangi, banyak di antara kita fokus mikirin orang-orang kenapa mereka gak suka sama diri kita. Kenapa tuh orang bisa gak suka sama kamu? Kenapa kok orang itu bisa mengkhianati saya, Mas? Padahal saya sudah berusaha jadi orang baik, saya sudah bekerja semampunya, tapi kenapa saya mungkin di PHK, saya tidak diberikan hak saya dizolimi, saya mungkin dicemooh sama teman-teman saya mungkin tidak diterima oleh lingkungan saya, sama keluarga saya direndahkan. Saya capek, Mas. Yang bikin capek itu kita sendiri lagi. Benar nggak? Kita tuh lupa bahwa diri kita itu punya hutang, cepat atau lambat akan kembali menjadi abu. Kalau benar kita suatu saat akan kembali menjadi abu lagi, kurang kerjaan gak sih kita mikirin kenapa tuh orang begini sama kita? Kurang kerjaan gak? Bukankah lebih baik kita ganti pertanyaan itu menjadi, sudah berapa banyak orang yang bisa saya maafkan sejauh ini dalam hidup saya?
Seberapa banyak orang yang dengan tulus sudah bisa saya maafkan dalam hidup saya? Coba sekarang, saya ingin kamu taruh tangan kiri kamu di atas dadamu. Kemudian renungkan dalam-dalam perkataan saya ini. Berapa banyak orang yang sudah menyakiti kamu? Berapa banyak di antara mereka yang sudah berhasil kamu maafkan dengan tulus? Bukankah lebih baik ya kita menikmati sisa hidup kita ini dengan memaafkan orang? Buat apa kita mikirin orang-orang yang gak suka sama kita? Padahal suatu saat, sekali lagi, kita tuh bakal jadi abu kok. Buat apa sih kita melakukan hal-hal yang kurang kerjaan? Bener? Nah, sekarang coba kita berpikir bersama deh. Anggap saja saya ada di samping kamu, kemudian kita ngobrol nih. Coba kamu pikirin. Ada nggak orang yang sejauh ini sudah benar-benar membuat hidup kamu tuh rasanya tenang ketika memikirkannya, padahal orang itu dulunya pernah menyakiti kamu loh? Ada nggak? Kalau ada, bagus, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, banyakan mana? Antara orang yang bisa kamu tulus terima kesalahannya dan kamu maafkan, sama orang nih yang sejujurnya belum bisa kamu maafkan dengan baik. Banyakan mana? Jujur. Nah, sekarang coba tanyakan diri kita. Sampai kapan kita jadi orang bodoh? Sampai kapan kita jadi orang bodoh? Mikirin orang-orang yang belum tentu juga berubah kalau kita pikirin. Halo? Saya ulangi. Bisa nggak orang-orang yang nggak nerima kita, nggak suka sama kita, menyakiti kita itu berubah hanya karena kita pikirin? Bisa nggak? Bisa nggak orang-orang yang nggak suka sama kita berubah kalau kita benci mereka? Bisa nggak orang-orang itu berubah perilakunya sama kita seperti yang kita mau kalau kita menggerutu, marah-marah, sedih, ngeledekin dia, ngegerutu terus dalam hidup? Bisa nggak mereka berubah? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti kita kurang kerjaan. Bener nggak? Setuju? Nah, sekarang coba ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Katakan, aku akhirnya sadar. Ulangi lagi, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut sambil mengatakan, aku akhirnya sadar. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Puji Tuhannya kamu tuh sadar saat ini. Gak semua orang loh bisa nonton video ini dan tertampar dirinya seperti kamu sekarang dan sadar akhirnya. Gak semua loh. Banyak di antara teman-teman saya, bahkan teman-teman kamu juga bahkan, yang mereka tuh sukanya ngomongin hal-hal yang bersifat kebencian. Padahal kita udah sama-sama sadar ya, dengan membenci orang itu gak bisa berubah. Dengan kita mikirin orang itu kenapa begitu ke kita, gak bisa berubah juga tuh orang. Teman-teman, saya punya tugas buat kamu nih. Kamu sebagai sahabat saya yang saya cintai, ada semacam tugas dalam tanda kutip yang saya ingin berikan kepada kamu supaya hidup kamu berubah seizin Tuhan. Begini, mau gak mulai detik ini kita berpikir bahwa hidup itu gak akan selamanya indah? Saya ulangi, mau gak kita mulai detik ini berpikir bahwa hidup itu tidak selamanya indah? Tapi rubah pola pikir kita, jangan berharap keindahan itu datang. Yang harusnya kita lakukan, ciptakan keindahan itu dengan mau mengucapkan terima kasih. Saya ulangi, mau mengucapkan terima kasih. Saya kasih contoh. Sekarang pikirin,
Pikirin muka orang yang selama ini membuat kamu kesal dalam hidup kamu. Maaf ya, bisa dari keluarga mungkin, bisa dari pergaulan mungkin, atau bisa juga dari dunia kerja. Pikirin wajahnya sekarang. Nah, sekarang kamu ucapkan dengan suara yang agak keras ya. Dengan suara lantang kamu ikuti perkataan saya ini. Ini powerful nih. Siap? Bayangkan wajahnya ya. Oke, ikuti perkataan saya begini. Terima kasih karena orang yang ada di bayangan saya ini pernah menyakiti saya. Terima kasih karena orang ini pernah menyakiti hidup saya. Terima kasih karena orang ini pernah menyakiti hidup saya. Terima kasih karena orang ini pernah menyakiti hidup saya. Terakhir, terima kasih karena orang ini pernah menyakiti hidup saya. Coba. Sekarang kalau kamu menutup mata, buka matanya, rasanya lebih lega. Bener nggak? Entah kenapa, padahal cuma ngomong terima kasih karena orang itu sudah nyakitin saya. Tapi kok anehnya perasaan saya jadi lega, Mas. Kenapa bisa begitu? Karena diri kamu menerima dan bersyukur bahwa itu semua terjadi bukan sebuah musibah loh, tapi sebuah berkah bagi hidup kamu. Makanya dirimu lega dalam sekejap. Betul nggak? Nah itu maksud saya, teman-teman. Bukan kita itu harus jadi orang sok suci. Tapi memang pada dasarnya semua itu punya hutang. Kita punya hutang. Daripada kita pergi dalam keadaan penuh kebencian, kenapa kita tidak memanfaatkan sih kehidupan yang masih dikasih Tuhan ini dengan memaafkan, dengan menerima. Yang bahagia kita loh, bukan mereka. Saya ulangi. Yang bahagia itu kamu, diri kita, bukan mereka yang membenci kita. Sekarang coba tanyain, kamu mau bahagia gak dalam hidup? Tanyain, saya mau bahagia gak dalam hidup? Kalau benar-benar mau, ulangi perkataan saya yang saya contohkan bersama kamu tadi. Berulang kali setiap kali kamu sedang dibenci atau membenci orang lain. Dan ingat perkataan saya. Bahwa kamu dan saya sama-sama punya hutang. Suatu saat penagih hutang itu akan datang dan kita kembali melunasi hutang untuk menjadi abu. Renungkan video ini baik-baik. Tonton berulang kali dan sadarkan dirimu dengan apa yang saya ajarkan di video ini. Kamu adalah sahabat saya ingin kamu menjadi sahabat pagar kehidupan yang semakin bahagia. Praktekkan video ini ya. Tonton video ini berulang kali. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.